Allah ini maha sayang. Makanya diulang-ulang ketika mau melakukan apa saja bagi orang Islam dan beriman, setiap melakukan apa maka disuruh membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa maknanya Bismillahirrahmanirrahim? Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Maka segala aturan yang ada di Al-Quran ini semuanya bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Makanya betapa kecewanya Allah apabila ada hambanya yang tidak mau mengikuti aturan kasih sayangnya. Jangan salah sangka, Pak. Orang yang tidak taat kepada Allah, meskipun kelihatannya dia bahagia, tidak akan bahagia. Sampean, silahkan cek, ada orang yang seakan-akan menurut sampean itu bahagia hidupnya. Coba dekati dia. Semakin kenali dia, semakin dekati dia, pasti tidak bahagia. Kenapa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon diperhatikan Al-Qur'annya. Saya akan mulai, panjang pendeknya diperhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ukhor salah. Mak bukan ada. Kan tidak panjang khoknya kan? Min ayyamin ukhor. Min ayyamin ukhor. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ingat? Fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an
فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم Perhatikan, hati-hati kalau panjangnya tidak ada coret panjang maka jangan terlalu panjang. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalau ada nun tasydid mati wa antum libasul lahun. Wa antum libasul lahun. Tak bisa tak boleh. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض
minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. ولا تباشروهن وأنتم آكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Sudah nyampe ain? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas kalian sebelum atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi ciri-ciri orang yang berhasil puasanya, selesai puasanya rasa takwanya bertambah kepada Allah. Nah, berarti puasanya berhasil. Maksudnya menjaga diri dari maksiat. Ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari. Ma'dudat berbilang. Faman kana minkum, maka barang siapa di antara kamu, maridun aw ala safarin, dalam keadaan sakit atau perjalanan, fa'iddatun, maka hendaklah dihitungnya min ayyamin ukhor, pada hari-hari yang lain. Maksudnya silahkan bagi yang perjalanan atau lagi sakit atau perjalanan untuk tidak berpuasa, tapi wajib mengganti di hari yang lain. Sekali lagi, orang yang sakit itu bukan semerta-merta harus bayar fidyah. Tetap dia harus mengganti puasa. Jadi puasa bisa selesai, tak punya hutang kalau dia diganti. Nah, cuman wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang-orang yutiqunahu tidak sanggup melakukannya disebabkan usia lanjut atau penyakit yang tak ada harapan sembuh. Jadi kalau ada orang sakit dan orang yang tua kemudian dia tidak ada harapan sembuh, maka fafidyatun yutinaku fidyatun, maka hendaklah membayar fidyah. Ta'amu miskin, memberi makan seorang miskin. Tapi sekali lagi, versi makannya adalah versi makanan kebiasaan tempat itu, bukan kebiasaan fakir miskinnya. Paham ya? Misalnya kebiasaan di Pamekasan orang kota ini makan, satu kali makan 50.000, berapa ya? 15.000.
Mon ka orang bahasa muda. Kasih nyaman mon ka orang. Hah? 25, anggap sekelas lalapan. Jadi untuk satu kali makan orang miskin. Bukan kebiasaan orang miskin. Karena orang miskin kadang guna cukup. Gereng, kadang pak pun tak cukup pakai beda gereng apa. Jadi ini harus perhatikan. Faman tatawwa'a khaira, barang siapa secara sukarela melakukan kebajikan, artinya dengan menambah batas minimal yang disebutkan dalam fidyah. Kalau misalnya orangnya sukarela ingin melebihkan hartanya, artinya tak usah tong-bitongan memfidyah ini, Pak. Ya apa lebih bagus karena terhitung sedekah. Fahuwa khairul lahu. Faman tatawwa khaira, maka barang siapa yang secara sukarela melakukan kebajikan dengan menambah batas minimal yang disebutkan dalam fidyah tadi, fahuwa, maka itu maksudnya berbuat tatawwu atau kebajikan, khairul lahu, lebih baik baginya. Wa antasumu, dan berpuasa, khairul lakum, lebih baik bagi kamu. Nah, wa antasumu ini kalau dari ilmu nahunya ini menjadi mubtada, Pak. Wa antasumu ben anapun tining. Wah, mubtada ini reng mature ini makna tining. Wa antasumu ben anapun tining apa sah sambian kalian khairul lakum, panika lebih bagus ikan di sambian. Paham ya? Jadi kalau orang berpuasa artinya kalau dia mampu, Pak ya, dia baik berpuasa. Kemudian in kuntum ta'lamun, ini mohon maaf, yang dimaksud lebih baik itu maksudnya lebih baik berpuasa daripada bayar fidyah. Agar supaya orang ini tetap mementingkan puasa daripada ya sudahlah gempang bayar fidyah. Maksudnya malah tak apang gempang lagi. Jadi kata Allah, wa antasumu khairul lakum. Berpuasa itu jauh lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui bahwa berpuasa lebih baik bagimu, maka lakukanlah. Ini ternyata masih belum ditemukan keilmuan medis dulu kan. Ternyata setelah medis ditemukan, justru orang berpuasa itu sehat. Orang yang malam makan itu tidak sehat ternyata. Betul Pak Hamdan ya? Malah justru mengganggu reproduksinya katanya. Insya Allah paham Pak Hamdan ini. Saya tidak ahli di itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Nah, ini mohon izin. Hari-hari tersebut adalah syahrul Ramadan, maka lakukanlah berpuasa di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Qur'an, yakni dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia di malam Qadar. Jadi Al-Quran 30 juz itu langsung diturunkan secara sempurna dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Paham? Oke. Hudan sebagai petunjuk. Nah ini dalam ilmu nahunya menjadi hal, artinya yang menunjukkan dari kesesatan. Jadi mon maturana ini hudan hale teti petunjuk. Jadi Quran ini tujuannya diturunkan Quran ini jadi petunjuk. Ustadz, apakah salah Ustadz? Hanya dijadikan bacaan saja. Tidak salah Pak. Cuman nanti nilai-nilai Quran yang ada di Al-Quran itu tak dipahami. Sehingga orang Islam ketika kehidupannya tak dipandu oleh Al-Quran, maka justru kehidupannya akan menjadi caci maki dari orang. Makanya Islam ini lemah gara-gara orang Islamnya. Bukan gara-gara syariatnya. Seandainya ikuti semua syariat di Al-Quran, Masya Allah, kayak melarat nih. Berat itu. Nah, tapi bahasa berat nih kekalero Pak. Sebenarnya Quran ini justru memudahkan. Nanti ayatnya ketemu nanti. Sebagai petunjuk. Linnasi wa bayyinatin. Bagi siapa petunjuk ini? Bagi manusia. Linnasi penjelasan. Artinya keterangan yang nyata.
Ustadz, tak bisa menurut Quran, Ustadz. Justru Quran itu diturunkan untuk petunjuk manusia, bukan petunjuk bagi malaikat. Paham ya? Coba contoh-contoh, Pak. Semua hukum di Al-Quran itu bahkan orang yang jahat sekalipun dia setuju dengan hukum. Contoh, orang mencuri setuju tidak kalau dia dipotong tangannya? Tidak setuju kan? Karena dia yang mencuri. Coba kebalikannya, kalau dia yang dicuri. Setuju kan? Jadi Al-Quran ini diturunkan petunjuk bagi manusia. Jadi justru Al-Quran ini memang undang-undangnya manusia. Kalau orang ingin hidupnya, orang ini ingin hidupnya enak, nyaman, bahagia, tentram, tidak konslet hidupnya, ya peganglah Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Karena buku pedomannya manusia ini ya Al-Quran. Saya beli sepeda listrik di tokonya Pak Mun, maka panduannya harus mengikuti sepeda listrik. Mun pakai ikuti sepeda biasa, itu tidak bisa hidup ternyata, Pak. Tidak bisa jalan. Karena kalau sepeda biasa, untuk menghidupkan, dipegang remnya, kemudian di starter. Nah, sedangkan sepeda listrik, kalau kena sentuh sedikit saja remnya, itu tidak bisa jalan itu. Oh iya. Jadi sama, orang yang tidak memegang pedoman di Al-Quran, salbut odin. Makanya Al-Quran ini diturunkan sebagai hudal linnas, petunjuk bagi orang yang masih mengaku manusia. Contoh, di Al-Quran subhanallah detail, Pak. Di Al-Quran detail. Baik, contoh begini. Masalah zina misalnya. Al-Quran melarang zina. Ustadz, kenapa ya kok dilarang? Seandainya tak dilarang, Pak, seandainya tidak ada Al-Quran, maka orang ini akan banyak kena HIV. Satu. Yang kedua, nanti akan banyak orang tidak jelas bapaknya siapa. Ya kan? Peradaban yang tidak memegang Al-Quran, itu lihat peradabannya. Tidak jelas. Ya kalau lihat di TV, Pak, coba datang ke negara tersebut. Anaknya Pak Hamdan kan kuliah di Amerika. Itu tidak jelas katanya kehidupannya di sana. Jadi sudah amburadul. Bahkan banyak yang bunuh diri. Kenapa? Karena sudah rusak. Jadi sepeda listrik pakai buku panduan sepeda, bukan sepeda listrik, maka rusak nanti, cepat rusak. Sepeda yang bukan listrik, sepeda biasa, itu pakai panduan sepeda listrik, rusak nanti. Karena panduan sepeda listrik tidak usah dikasih bensin, tidak usah ditap oli. Nah, sepeda biasa, mau sudahlah, cas saja gitu. Ya coba kayak ada, ya tak bisa, rosak. Kemudian wabayinatin dan keterangan-keterangan yang nyata. Minal huda mengenai petunjuk itu yang menuntun pada hukum-hukum yang hak. Wal furqan dan sebagai pemisah yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Faman syahida maka barang siapa yang menyaksikan, artinya hadir, minkumus syahra, di antara kamu di bulan itu, hendaklah ia berpuasa. Falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin, adzan ya. Adzan dulu, kita break sebentar. Wa man kana minkum maridan, dan barang siapa sakit au ala safarin atau dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, lalu dia dalam perjalanan dan sakit tadi dia berbuka, maka wajib menggantinya min ayyamin ukhar, di hari yang lain sebanyak puasa yang ditinggalkan. Sebagaimana yang telah diterangkan yang tadi ya, sudah kan? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesempitan. Sehingga oleh karenanya kamu diperbolehkannya berbuka di waktu sakit dan ketika dalam perjalanan. Karena yang merupakan yang demikian tadi merupakan illat atau motif pula bagi perintah puasa.
Walitukmilul iddatah, dan hendaklah kamu cukupkan. Ada yang membaca tukmilu dan ada pula yang membaca tukammilu. Jadi ada yang membaca walitukmilu, ada yang juga yang membaca walitukammilu. Sebagian qiraah yang lain al-iddatah bilangan, maksudnya bilangan puasa, walitukabbirullaha, hendaklah kamu mengagungkan Allah sewaktu menunaikannya. Ala ma hadakum, atas petunjuk yang diberikannya kepada kamu. Maksudnya petunjuk tentang pokok-pokok agama kamu. Wala'allakum tashkurun, dan supaya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua itu. Mohon Pak, ini diperhatikan. Allah ini maha sayang ya. Makanya diulang-ulang ketika mau melakukan apa saja bagi orang Islam dan beriman, setiap melakukan apa, maka disuruh membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa maknanya Bismillahirrahmanirrahim? Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Allah itu tidak pengasih, Allah tidak penyayang, tapi Allah maha pengasih, maha penyayang. Kalau kita sadar seperti itu Pak, maka segala aturan yang ada di Al-Quran ini semuanya bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Makanya betapa kecewanya Allah apabila ada hambanya yang tidak mau mengikuti aturan kasih sayangnya. Jadi ketika Allah mensyariatkan puasa, itu bentuk sayangnya Allah. Secara diteliti, secara ilmiah. Kalau Islam mau diteliti, bukan orang Islamnya ya, hampir tak ditemukan. Bahkan ditantang di Al-Quran. Silahkan, kalau kalian masih ragu, temukan keraguan di Al-Quran. Silahkan datangkan satu contoh di Al-Quran. Sama saja, tidak usah lebih hebat. Sama saja, tapi tak ditemukan Pak. Jadi kalau orang-orang non-Islam ini ingin menyerang Islamnya, tidak bisa. Al-Islam ya'lu, yu'la. Bagaimana? Jadi Islam ini tinggi. Dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Wala yu'la alaih. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Jadi kalau Islam mau diserang, misalnya puasa mau diserang, apa orang Islam itu kok puasa seperti itu? Silahkan diserang Pak. Ternyata dari ilmiah dibuktikan orang yang berpuasa itu antibodinya itu semakin kuat. Metabolismenya semakin normal. Dalam jaraknya waktu 1 bulan. Dan seterusnya. Kemudian qiyamul lailnya diteliti. Orang yang sholat malam, apa namanya? Semakin lama bersujud itu semakin baik. Malam Allah firmankan di Al-Quran, waja'alna naumakum subata. Malam itu dijadikan tempat istirahat. Ternyata orang yang tidur siang dengan tidur malam itu berbeda. Orang maksimal, minimal tidur sehari semalam. Tidur istirahat itu minimalnya 6 jam sampai 7 jam. Itu katanya dokter Tirta itu, saya lihat kemarin. Orang yang tidurnya kurang dari 6 sampai 7 jam, itu ketika tuanya bisa menyebabkan penyakit stroke. Bagaimana dok kalau tidur siang? Tidur siang bukan istirahat. Jadi tidak akan pernah tidur siang menggantikan tidur malam. Maka benar Al-Quran. Waja'alna nahara ma'asya. Aku jadikan siang sebagai ma'asya, tempat kamu mencari kehidupan, tempat bekerja. Makanya kata dokter Tirta, ini aslinya orang non-muslim, Pak. Tapi masuk Islam. Videonya viral, silahkan dilihat. Nah, ternyata kata dia, orang yang sering begadang malam itu mempersiapkan dirinya untuk mengurangi masa hidupnya. Secara medis, Pak ya. Tapi secara takdir ya tetap Allah Subhanahu wa taala. Nah, paham ya? Jadi segala sesuatu yang Allah tuntunkan di Al-Qur'an itu semuanya bukan demi kebaikan Allah, tidak. Satupun manusia tak mau taat kepada Allah, Allah tetap Tuhan. Karena Allah sudah jadi Tuhan sebelum alam ini semesta diciptakan. Allah tetap ada meskipun manusia tidak ada. Jadi Allah tak butuh dengan kita. Justru diadakannya syariat puasa, Al-Quran diturunkan, Allah menginginkan yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jangan salah sangka, Pak. Orang yang tidak taat kepada Allah, meskipun kelihatannya dia bahagia, tidak akan bahagia. Tidak akan bahagia.
Coba sampean, silahkan cek, ada orang yang seakan-akan menurut sampean itu bahagia hidupnya. Coba dekati dia. Semakin kenali dia, semakin dekati dia, pasti tidak bahagia. Kenapa? Logikanya tadi, sepeda yang tidak mengikuti tuntunan buku sepedanya maka akan rusak. Maka bersyukurlah kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk belajar ilmu Al-Quranul Karim. Maka di ayat selanjutnya, ketika sudah sampai waktunya 1 bulan itu, di Muhammadiyah sekarang sudah memakai KHGT, kalender Hijriah Global. Jadi nanti Muhammadiyah ini akan sama dengan Arab Saudi, diantaranya nanti Turki sudah pakai ini. Jadi 100 tahun yang akan datang di Muhammadiyah sudah tahu Pak, kapan berbukanya, kapan sudah selesai semua. Ustadz, masa Ustadz harus pakai apa namanya? Pakai hisab. Kenapa kok tidak pakai ru'yah? Sebenarnya kita ini setiap harinya sudah pakai hisab Pak. Tak pakai ru'yah lagi. Jadi orang yang tidak mau dengan hisab tanpa sadar dia sudah pakai hisab. Tapi kita tidak boleh menyalahkan yang pakai ru'yah juga ya. Karena sama-sama ada dalil. Tapi jangan sampai menyalahkan, apa itu Muhammadiyah kok pakai hisab. Yang benar itu pakai ru'yah. Hei, sampean kalau mau sholat itu pakai hisab sudah. Dan ketika sampean sahur itu pakai hisab. Sampean tak, ya bos ketemu enjok hik merah. Enggak kan? Enggak, sudah lihat jam sekarang. Jam itu pakai hisab. Ketika mau buka puasa, sampean lihat enggak, sudah enggak ada matahari, sudah buka. Kan sampean nunggu adzan kan? Adzan itu sudah pakai hisab. Bahkan sholat zuhur asar itu semua pakai hisab. Kalau mau pakai ru'yah silahkan, enggak apa-apa. Karena sama-sama ada dalil. Kalau misalnya mau konsisten, jadi zuhur cek Pak, ambil kayu dicek. Oh ini, oh sudah lebih panjang sedikit, oh sudah nyampe zuhur. Masih belum. Ayo sholat, bentar masih mau keluar. Apa? Lihat, saya bermasalah mau ocen. Bermasalah ini mau ocen. Baik, jadi silahkan mau pakai yang mana. Tapi di Muhammadiyah sudah pakai KHGT namanya, kalender Hijriah Global. Dan sudah ada yang bertanggung jawab Pak. Di ulama tarjih sudah ada yang bertanggung jawab. Jadi ada ahli astronominya, ada ahli dalilnya, ada ahli Al-Qur'annya, hadisnya semuanya sudah. Insya Allah nanti Muhammadiyah ini akan sama dengan Turki, Arab Saudi. Jadi tak perlu repot sampean sudah. Ada kalendernya nanti. Bahkan insya Allah ada yang sudah via online. Saya lanjutkan ya sebentar, saya selesaikan ini. La'allahum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi wa idza sa'alaka. Segolongan orang-orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Tuhan kami dekat, maka kami akan berbisik kepadanya. Ada orang bertanya pada Rasulullah, atau apakah dia jauh, maka kami akan berseru kepadanya. Jadi ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah Tuhan kita itu dekat sehingga kita mau berbisik? Kalau misalnya Tuhan kita ini jauh, maka saya mau berseru, ya Allah. Maka turunlah ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku menanyakan kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku maha dekat, kata Allah, kepada mereka. Dengan ilmuku beritahukanlah hal ini kepada mereka. Jadi kalau kita sadar Pak saat ini, jadi kalau kita sendirian, kita tidak lagi sendirian, tapi kita berdua. Siapa? Allah. Kalau kita sedang berdua terbersit ingin bermaksiat, katakan kita bertiga bersama Allah. Kalau nanti mau nipu orang, kita ini tidak. Kalau kita perhatikan ya, di sini disebutkan wa idza sa'alaka ibadi. Jadi ciri orang yang masih kehambaannya kepada Allah masih kuat, dimanapun dia berada, dia tetap ingat dengan Allah. Saya tak mungkin melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Kenapa? Kan tidak ada orang. Tidak. Kita ini tidak berdua, tapi bersama Allah. Allah ini maha tahu. Terus berarti Allah ini berbentuk, ya sudah. Mentok di sana Pak.
Jadi tauhid kepada Allah sudah, jangan kita mencari endatnya Allah. Baik. Kemudian ujibu da'watad da'i idza da'an. Ku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku, sehingga ia dapat memperoleh apa yang dimohonkannya. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka itu memenuhi pula perintahku dengan taat dan patuh. Wal yu'minu bi, serta hendaklah mereka beriman, senantiasa beriman bi kepadaku, la'allahum yarshudun, supaya mereka berada dalam kebenaran atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah taat kepada Allah, kalau kita minta kepada Allah, yakinlah Pak, Allah pasti memberi. Dengan cara apa? Dengan cara iman kepada Allah. Percayalah bahwasanya kasih sayangnya Allah melebihi sayang ibu bapak kita. Yakin. Jadi apapun musibah kita, Ustadz, kenapa kok ya saya kok ini sering berdoa, kenapa kok Allah tak mengabulkan? Bukan tak mengabulkan, tapi barangkali doa yang diminta oleh kita itu bukan yang terbaik bagi kita. Contoh, aftar ini doa minta sebedaking. Diri borin doa minta sebedaking. Ternyata bi Allah tak beri. Apakah sayang? Allah sangat sayang. Barangkali menumpak sebedaking, bakal lupa aja berdiri Pak Angga. Pas adu satu kali gas depak ke Suramadu gitu lah. Patah kok bahaya satu kali gas pas depak ke akhirat kan bahaya ini kan. Jadi ketika tak diberi oleh Allah, bukan Allah, Ustaz kan saya ini sudah jaga sholat Ustaz, adzan Ustaz, apakah Allah tidak memberi? Bukan tak memberi, tapi barangkali tidak terbaik. Maka ada ungkapan Allah memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Tapi yang jelas Allah akan memberi yang terbaik bagi kita. Sekali lagi, Allah tak butuh dengan sholat kita. Ustaz, kula malas sonega. Kadang bade saya aja kerja, Ustaz. Coran kula tak pati cocok ben bojong deh. Nek perak kurang ajar. Anak mah tak pati cocok. Kijo kula bojong ni tak gelem gisoki ya. Mereka bojong ni masoki ya. Supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga Allah panjangkan umur kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.